Shalom teman-teman yang terkasih. Hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah kita. Mari kita menyiapkan hati kita masing-masing dari rumah masing-masing. Kita datang kepada Tuhan, menaikkan pujian baginya. Kita mau sembah Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ibadah pemuda dan remaja pada malam ini, saudara-saudara, kita khususkan dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Teman-teman yang terkasih, terasa sangat 2 bulan sudah kita berkegiatan tidak seperti biasanya. Mungkin beberapa dari kita mulai halu, mulai mengeluh, kapan sih kondisi ini akan berakhir? Tapi mari bersama-sama kita lihat kebaikan Tuhan. Kita rasakan kebaikan Tuhan, kita menanti-nantikan Tuhan terus. Dalam segala kondisi apapun, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah
kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita datang ke bait-Nya dengan hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Bersyukur karena setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia mendapatkan kekuatan baru. Dia seperti Raja Wali yang terbang naik dengan sayapnya. Demikian pula kita yang menantikan Tuhan, kita mendapatkan kekuatan baru di sini. Bersama-sama kita akan menyanyikan Ku Kan Terbang. Ya, semua teman-teman bersukacita ya di rumah ya. Kita bangkit berdiri. Berikan senyum terbaik. Firman-Mu Tuhan, kabar hatiku.
bersama-sama kita sudah bersuka cita, mungkin teman-teman di rumah sudah mulai keringetan. Nah, kita akan bersama-sama menyatukan hati di dalam doa. Mari saya antarkan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas cinta kasih-Mu yang begitu besar bagi hidup kami. Tuhan telah menolong kami, menuntun hidup kami di tengah kondisi yang tidak seperti biasanya. Tuhan, kami mulai merasakan kegabutan, terkadang kami mengeluh, tapi satu hal Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk kami melihat kebaikan-Mu, menanti-nantikan Tuhan, dan kami mendapatkan kekuatan baru. Saat ini Tuhan, bersama-sama kami dalam ibadah ini memohon berkat-Mu. Engkau hadir menolong setiap kami untuk merasakan setiap langkah kami Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya teman-teman yang terkasih, bersama-sama kita akan menerima sabda Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita. Mari siapkan hati seperti rusa yang haus, rindu akan sungainya. Demikian pula seperti tanah kering yang merindukan air. Kita pujikan seperti rusa yang haus. Pribadi yang mengenal hatiku. Segenap hati. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai
kita akan menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Budi Widianto. Untuk waktu selanjutnya, kami serahkan. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan pada malam hari ini, marilah kita berdoa, menyiapkan hati kita masing-masing. Mari berdoa. Bapa, kami bersyukur di dalam kami melanjutkan perjalanan kehidupan, Allah senantiasa memberikan kami sabda, agar arah hidup kami selaras dengan kehendak-Mu, agar firman Tuhan senantiasa menjadi dasar kami untuk menimbang-nimbang, mengambil keputusan untuk berkiprah di tengah dunia ini, agar kami terus bersandar kepada sabda Tuhan. Dan kami yakin ketika sabda Tuhan kami dengarkan, Roh-Mu yang kudus menolong kami agar pewartaan sabda-Mu menggugah kami untuk terus bertekun dalam doa sebagai kekuatan yang menjadikan kami tangguh dalam menghadapi setiap hal di tengah dunia ini. Kami siap mendengarkan firman Tuhan dan mohon ampun karena kami seringkali mengabaikan kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sabda Tuhan pada malam hari ini, saudara, teman-teman sekalian, kita dengarkan bersama-sama dari Kisah Para Rasul. Silakan yang sudah menyiapkan Alkitab, kita buka Kisah Para Rasul yang pertama, pasal 1. Kita akan mendengarkan ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-14. Kisah Para Rasul 1, ada 2 perikop. Yang pertama, Yesus terangkat ke sorga. Perikop kedua, rasul-rasul menanti-nanti. Kita dengarkan sabda Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hei, orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas,
Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian firman Tuhan kita dengarkan. Kita akan berbahagia ketika setiap kali sabda Tuhan kita dengarkan, kita renung-renungkan dalam ruangan batin kita, dalam ruangan pikir kita, dan kita wujud nyatakan dalam hidup keseharian. Teman-teman, hari ini kita berjumpa lagi di ibadah pemuda remaja GKJ Wisma Panembahan. Kita bersyukur tetap bisa berjumpa meskipun di dunia maya, di jagat virtual. Dan pengurus remaja pemuda terus menghadirkan ibadah agar kerinduan kita dapat terpuaskan di dalam kita beribadah bersama dengan nyanyian, dengan doa, dan sekaligus mendengarkan Allah bersabda. Malam ini kita berbicara, kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan, dan oleh pengurus sudah disepakati temanya adalah bertekun. Tema soal bertekun dalam penantian. Ada tema bertekun dalam penantian. Nah, mari kita bersama-sama belajar dengan tema ini dan mengingatkan kita, teman-teman, bahwa memang manusia adalah manusia yang terus menanti. Manusia itu makhluk yang menanti. Setuju ya? Kita semuanya dalam proses menanti. Baik menanti yang simpel-simpel, yang sederhana, sampai menanti yang hal-hal yang serius, yang penting. Tetapi sebagai makhluk yang menanti, di sepanjang periode hidup kita, di setiap waktu yang kita tempuh, kita selalu ada dalam sebuah proses penantian. Menanti-nantikan apa kita hari ini? Mungkin di tengah suasana pandemik kita menanti makanan yang kita pesan melalui GoFood, melalui apa? Kita menanti-nanti. Kita makhluk yang menanti, yang sederhana, menanti proses WA kita terkirim. Kita menanti-nanti agar segera centang 1. Lalu kita tunggu-tunggu kok enggak segera centang 2 misalnya. Centang 2 kita tunggu-tunggu lagi, centang 2 kok enggak segera biru ya, centang biru. Kok enggak segera dibalas? Atau masih mute, masih muter-muter. Kita menanti-nanti pesan kita sampai. Menanti-nanti balasan. Para pemuda dalam proses berkomunikasi tak terelakkan itu, terikat dengan cara berkomunikasi dengan berbagai media sosial. Menanti-nanti menjadi sesuatu yang tak terpisahkan dalam kehidupan kita. Menanti-nanti pekerjaan, menanti-nanti pasangan hidup mungkin, menanti-nanti banyak hal. Kita terus menunggu. Kita menunggu pagi datang, menunggu siang, menunggu teman-teman yang sedang berpuasa, saudara kita menunggu beduk maghrib segera berbuka puasa. Semuanya menunggu gitu ya. Kita menunggu masa pandemik segera berakhir. Kita tunggu itu kapan ini berakhir. Nah, para murid juga dalam proses menanti-nanti. Di perikop yang kedua bacaan kita, rasul-rasul menanti-nanti. Itu judul perikop yang sangat jelas kita baca pada malam ini. Maka menanti-nanti akan janji Tuhan Roh Kudus.
Nah teman-teman, memang para murid itu mengalami peristiwa yang membuat iman mereka terguncang. Mereka terguncang oleh banyak peristiwa ketika menyaksikan Tuhan ditangkap, Tuhan disalibkan, lalu Tuhan bangkit. Dan di perikop kita, mereka menyaksikan Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan Tuhan berjanji, Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mereka menanti-nanti, dan oleh tema kita itu bertekun di dalam proses penantian. Itu jelas di ayat yang ke-14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ada kesehatian dalam proses penantian. Dan mereka disebut dengan jelas oleh Lukas yang menulis kisah para rasul, sehati dalam doa. Bertekun dalam penantian dengan sehati dalam doa. Dalam proses penantian, dalam tanda tanya yang besar, oleh sabda Tuhan dijelaskan, mereka bertekun dengan sehati dalam doa. Dalam proses penantian ternyata mereka bertekun. Kata tekun itu dalam kamus yang sering kita baca itu ditulis dengan arti bertekun itu dengan fokus, bertekun itu berkonsentrasi, bertekun itu punya tekad yang besar, dan mereka sehati dalam doa. Dalam proses penantian akan turunnya Roh Kudus, mereka sepakat mengisi masa-masa penantian dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ini cara mereka mengisi masa-masa penantian, mengisi waktu-waktu luang. Sehati artinya ya, bersatu hati dalam doa. Nah, agaknya ini yang menjadi pesan Tuhan bagi kita di masa-masa penantian kita. Kita semua menanti-nantikan sesuatu. Jadi diingatkan bahwa kita masuk dalam masa yang disebut dengan masa Pentakosta saat ini. Temanya adalah mengalir bersama Roh Kudus. Itu masa Pentakosta 2020. Dan diingatkan bahwa Roh Kudus sudah bersama-sama dengan kita. Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan sesungguhnya berkuasa atas hidup kita. Kata kuasa, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kata kuasa itu dari kata dunamin. Dari kata dunamin muncul kata dinamika, muncul kata dinamo, muncul kata dinamit. Kalau kita lihat di gereja ada kipas angin, ada dinamonya yang menggerakkan, ada dinamit yang punya daya ledak. Nah, bersama dengan kita ada kuasa Roh Kudus, sang dunamin yang menggerakkan kita, membuat kita berdaya. Nah, dengan kuasa Roh Kudus itulah kita semua diajak, diberi daya untuk menjalani masa-masa penantian. Konteks kita saat ini masa penantian pandemik. Virus corona segera berakhir. COVID-19 segera berakhir. Apa yang bisa kita lakukan, teman-teman, dari sabda Tuhan ini? Agar kita tangguh untuk menghadapi situasi yang sedang berlangsung, kita mengisi waktu-waktu luang kita agaknya, kita diingatkan agar memiliki sikap bertekun dengan sehati dalam doa. Ada banyak yang bisa kita kerjakan. Kreativitas bisa kita lakukan.
kita mendengar akan ada situasi normal yang baru, new normal, dan kita tunggu-tunggu itu. Dan satu bagian yang harus kita kerjakan, meneladani dan belajar kepada para murid adalah proses menanti diisi dengan bertekun dalam doa. Dengan kesungguhan, dengan tekad yang besar, kita bersatu hati dalam doa. Itu satu bagian yang harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Sesuatu yang besar, gerakan-gerakan yang besar, cita-cita yang besar itu terwujud dimulai dari ketekunan dalam berdoa, kesehatian dalam doa. Dan ini menjadi sesuatu yang penting agar kita semua tidak dikuasai oleh situasi yang sedang terjadi, kita tidak terseret arus zaman, tapi kita bisa mengambil waktu, dan Tuhan mengajak kita, remaja pemuda, untuk punya waktu teduh, tekun dalam doa. Sesuatu yang sangat besar terjadi dimulai dari ketekunan berdoa. Di banyak bagian kitab suci, tekun dalam doa itu seperti batuk yang terus-menerus. Batuk yang terus-menerus supaya segera dapat obat. Batuk yang tidak berkesudahan. Kita bertekun dalam doa. Nah, mari di tengah hingar-bingar zaman, di tengah situasi yang masih penuh tanda tanya, masa-masa penantian, mari kita menyatukan hati. Remaja pemuda belajar menyatukan hati dalam doa. Apakah punya jam doa? Kita bisa sepakat kita punya jam doa, misalnya jam 10, sepakat satu hati. Jam 10 malam doa, atau jam 6 atau jam 5 pagi, bisa diatur, kita punya jam doa. Dalam kesehatian, dalam doa menjadi sesuatu yang besar. Nah, mari kita ingat bahwa doa menjadi nafas kehidupan, seperti kita hidup ditandai dengan nafas, maka hidup rohani kita pun akan disegarkan kalau kita tidak henti-hentinya berdoa. Kekuatan doa akan sungguh luar biasa dan akan kita rasakan, kita buktikan betapa tidak sia-sia kita meluangkan waktu sehati bertekun dalam doa, dan pasti ada hasil yang luar biasa. Nah, Tuhan akan menolong kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya sehingga kita punya kerinduan untuk bersatu hati dalam doa. Kita akan melihat ada hasil yang luar biasa, buah dari doa, hasil dari doa, karena kita semua percaya telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan seruan kita, dan tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong kita. Tuhan memampukan kita untuk mewujudkan kehendak-Nya agar namanya terus dipermuliakan. Amin. Saat hening bagi kita sejenak. Kita akan melanjutkan teman-teman dengan berdoa bersama-sama. Tuhan, mampukanlah kami menyediakan waktu agar kami teduh bersama dengan Allah, kami hening bersama dengan Tuhan, kami menimba kekayaan rohani melalui doa kami. Kami terus berdialog dengan Tuhan, membangun komunikasi dengan Allah, tidak ada putus-putusnya kami terus berseru kepada Engkau dan juga diam mendengarkan kehendak-Mu dinyatakan. Terima kasih Bapa, mampukanlah kami semua agar melakukan apa yang Tuhan sabdakan, dan kami yakin firman-Mu pasti akan sungguh-sungguh terjadi dengan kuasa Roh Kudus yang meneguhkan kami. Kami naikkan doa dan sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, kita akan bernyanyi dari satu lagu dari Kidung Jemaat
453. Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Adakah hatimu syarat, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. Dia mau menghibur kita atas doa padanya. Ya teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Nya yang disampaikan oleh Bapak Budi Widianto menjadi kekuatan bagi teman-teman semua. Dan bersama-sama kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan dan sebagai bukti juga penyerahan hidup kita atas pemeliharaannya. Kita akan naikkan pujian Caosno Pisungsungmu. Kita nyanyikan bait 1 dan 2 ya. Dari Kidung Jemaat, dari Kidung Pasamuan Jawi 157. Caosno pisungsungmu aneng pasamuan, klayan lilaning ati klawan legowo. Aturno pisungsungmu kanthi sukarana, caosno pisungsungmu kadya jenaning bunga, minangka panuwunmu wit siing ala baidua. Kami rahaning Gusti tanpa tindandingan, sarana samubarang saisining bumi. Jersing rahmating Gusti tansah mimpen, caosno pisungsungmu kadya jenaning bunga, minangka panuwunmu wit siing ala. Bersama-sama kita akan menghaturkan persembahan kita di dalam doa. Mari saya hantarkan. Betapa kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang kami terima sepanjang hidup kami. Tuhan memelihara kami dengan sempurna.
Tuhan memberikan cinta kasih-Mu kepada kami. Tidak pernah terlambat Engkau menolong kami Tuhan. Engkau senantiasa ada hadir. Engkau tidak pernah membuat kami kecewa. Kami yang menantikan-Mu, senantiasa Engkau berikan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami hendak berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, GKJ Wisma Panembah. Tuhan berkati kami, gereja-Mu ini. Setiap jemaat-Mu Engkau pakai menjadi berkat bagi kanan dan kiri kami. Dan setiap kami Tuhan, anak muda-Mu di GKJ Wisma Panembah, tolong kami Tuhan, di tengah kondisi yang tidak seperti biasanya yang kami lalui, adalah kami tetap dapat dengan kreatif, dapat melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi sekitar. Kami boleh Engkau pakai menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Untuk kami yang sekolah, yang kuliah, bekerja harus dari rumah, mungkin kami mengalami kebosanan, tapi tolong kami Tuhan untuk dapat menyingkirkan rasa bosan itu, untuk senantiasa melakukan hal yang baik, dan senantiasa bersandar penuh kepadamu. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami. Tuhan, berikan kebijaksanaan bagi pemimpin kami. Di dalam memimpin bangsa ini, setiap kebijakan yang diambil mendatangkan kebaikan bagi kami. Setiap kebijakan yang diambil tidak menimbulkan hal-hal yang rancu. Demikian pula Tuhan, kami berdoa untuk setiap saudara kami yang mengalami sakit akibat pandemi ini. Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Untuk saudara-saudara kami yang berjuang, tenaga-tenaga medis, Tuhan berkati, berikan kekuatan. Demikian pula setiap kami, tolong kami juga mengambil bagian kami Tuhan, sehingga kami dapat melalui pandemi ini dengan baik, pandemi ini segera berlalu dalam pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi seru doa harapan kami. Tak lupa kami berdoa untuk orang tua kami yang bekerja bagi kami. Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan. Demikian pula setiap kami, ajar kami menghormati orang tua kami. Tuhan, saat ini kami juga mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan berkenan menerimanya dan menguduskan. Bila persembahan yang dikumpulkan ini dapat dikelola dengan baik untuk pekerjaan pelayanan Tuhan, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi seru doa dan harapan kami. Kami percaya Tuhan mendengar, Tuhan akan memberkati. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman yang terkasih, tiba saatnya kita akan membaharui iman percaya kita. Bersama-sama kita menaruh tangan kita pada dada kita sebelah kiri, dan mari kita ucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Teman-teman, kita akan menerima berkat Tuhan untuk membuat kita semakin
berdaya dalam menghadapi tantangan zaman. Jadikanlah perkataan Kristus sebagai pedoman hidupmu. Dan terimalah berkat dan lakukanlah kehendaknya dalam kehidupanmu. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Demikian teman-teman ibadah yang sudah kita selenggarakan. Kami mengucapkan terima kasih. Teman-teman sudah mengikuti ibadah dari awal sampai dengan akhir. Tetap terus berdoa kiranya pandemi segera selesai. Kita bisa kumpul lagi bersama-sama di gereja. Udah pada kangen pastinya ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita untuk memajukan channel kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.